Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ghazali Bifari. Yang kedua ada Sultan Ahmad Rizki. Yang ketiga ada Dina Wulan Ratnasari. Yang keempat ada Maida Fatin Nadia Ulia. Yang kelima ada Fahma Rashidah. Yang keenam ada Bagas Saras Budi Prastika. Dan yang terakhir ada Tri Wulan Lestari. Di sini kami ingin menyampaikan sedikit presentasi mengenai paper yang telah kami tulis yang berjudul Analisa Sosial Terhadap Mitigasi Fenomena Learning Loss dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar SMA. Langsung saja pada abstrak, makanya surat edaran oleh Kementerian Kemendikbud nomor 4 pada tahun 2020 mengenai pelaksanaan pendidikan selama pandemi COVID-19 yang membuat terjadinya tingkat penurunan dalam pengetahuan dan pembelajaran di bidang pengetahuan nilai-nilai dasar Pancasila setiap pelajar selama masa pandemi, baik itu dari pelajar SD, SMP, hingga SMA sekalipun. Tujuan dibuatnya paper atau penelitian pada kali ini mengenai pentingnya kita untuk selalu mengingat semuanya dan atas dasar apa pentingnya nilai-nilai dasar Pancasila. Dan di dalam penelitian kali ini terdapat beberapa metode yang kami gunakan untuk menganalisa mengenai topik-topik yang dibahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita lanjut kepada materi pembahasan. Di dalam pembahasan ada beberapa poin, dan yang pertama adalah empati. Empati ini adalah merupakan rasa simpati si penulis terhadap masalah dan ditunjukkan pada paragraf keempat. Nah, seperti ini. Tidak hanya itu, learning loss juga dapat menurunkan moral bangsa. Sungguh menyedihkan melihat warga negara Indonesia, khususnya pemuda atau remaja bangsa, bertindak menyimpang dari yang seharusnya. Ditunjukkan oleh kata sungguh menyedihkan. Kemudian di bawahnya juga ada begitu miris, memikirkan bagaimana kecewanya perasaan pahlawan bangsa kita yang telah berkorban besar demi memerdekakan Indonesia. Ditunjukkan dari kata begitu miris. Seperti itu. Definisi. Berdasarkan survei KPAI pada April 2020, sebanyak 76,7% peserta didik yang menjadi koresponden menyatakan tidak senang dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Salah satu dampak negatif pembelajaran jarak jauh adalah learning loss, yaitu terjadinya kemunduran akademik akibat hilangnya interaksi antara guru dan murid, terkhusus di kalangan SMA. Sistem pembelajaran jarak jauh menyebabkan para pelajar SMA yang termasuk generasi muda sulit untuk memahami materi pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila, terlebih untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, untuk menjadikan Indonesia dapat terus berkembang dan kaya akan generasi penerus yang berkualitas, maka para generasi muda harus dapat memahami pembelajaran mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dengan baik. Demi mencegah tersebut, pemerintah, para guru, dan orang tua harus bekerja sama agar nilai-nilai Pancasila tetap dapat ditanamkan dalam diri para siswa meskipun pada masa pandemi. Selanjutnya yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif menjaga nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar SMA. Jadi dampak positifnya bisa diambil sesuai Pancasila sila 1-5, yaitu dapat mengembangkan toleransi yang kuat, bersikap adil, cinta tanah air, mengedepankan musyawarah, memiliki sikap kekeluargaan. Kemudian dari dampak negatifnya, remaja SMA saat ini masih banyak yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila, dimulai dari sikap ketidakpedulian, acuh tak acuh, tawuran, dan lainnya. Dan berikut data hasil penelitian dari pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi para pelajar. Solusi untuk mengatasi learning loss. Yang pertama, dengan melakukan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, fokus kepada kemampuan siswa. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sikap toleran kepada sesama. Bagian mengenai contoh program, dan yang pertama melakukan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini adalah salah satu cara yang efektif untuk mengatasi learning loss karena kurikulum ini dirasa lebih sederhana dan lebih mendalam. Salah satu guru di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ini mengungkapkan bahwa kurikulum ini sukses membuat para murid menjadi semangat dalam bersekolah karena kurikulum merdeka ini difokuskan tidak hanya pada mata pelajaran tetapi juga pada tumbuh kembang siswa. Yang kedua ada menjaga fisik dan psikis, yang adalah hal sangat penting untuk dijaga karena fisik dan psikis sangat mempengaruhi cara kita dalam berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu. Yang ketiga ada menumbuhkan motivasi dalam diri, di mana motivasi juga merupakan faktor penentu yang menentukan jalan kita untuk menuju kesuksesan. Motivasi juga akan mendorong untuk menumbuhkan sikap optimis dalam diri, memberikan rasa kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi, dan memberikan rasa optimis untuk mewujudkan mimpi. Objek analisis kelompok kami yakni pelajar SMA, karena ketika diberlakukannya kebijakan pembelajaran daring di seluruh Indonesia, yang otomatis seluruh siswa SMA mengalami yang namanya fenomena learning loss, yang terjadi ketika menurunnya efektivitas proses sosialisasi dalam hal belajar, yang berpengaruh terhadap menurunnya efektivitas proses sosialisasi baik secara komunikasi maupun interaksi dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Karena sejatinya sekolah merupakan media terpenting dalam proses sosialisasi penanaman nilai-nilai Pancasila. Sehingga dapat disimpulkan, upaya mitigasi learning loss dapat mempertahankan nilai-nilai Pancasila juga.